Seperti biasa pemirsa, di Metro Siang kami hadirkan segmen Kilas Siang. Ada beberapa informasi dalam Kilas Siang pemirsa. Yang pertama, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap seorang pengusaha gas bersubsidi setelah diketahui memelihara satwa yang dilindungi. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka JS dalam kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi beberapa waktu lalu di kediamannya di Dukuh, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Polisi kemudian menemukan adanya sejumlah satwa dilindungi yang dipelihara pelaku dalam kondisi sangat memprihatinkan. Setelah berkoordinasi dengan BKSDA Yogyakarta, satwa-satwa dilindungi yang dipelihara JS tanpa izin adalah 2 ekor beruang madu asal Kalimantan, 3 ekor oa yang belum teridentifikasi asalnya, dan 5 ekor binturung asal Kalimantan. Satwa-satwa ini dibeli JS secara online senilai total Rp47.500.000. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY kini terus melacak sindikat perdagangan satwa dilindungi. Satwa ini merupakan sitaan yang dititip dan dipeliharakan di Suraloka Zoo, Pakem, Sleman di bawah supervisi BKSDA Yogyakarta. Kami kembangkan lebih lanjut. Berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saling bertukar jersey tim nasional sepak bola masing-masing negara. Momen penuh keakraban ini terjadi usai keduanya menikmati jamuan makan siang di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Jamuan tersebut digelar setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Albanese mengadakan pertemuan bilateral yang didampingi oleh delegasi dari kedua negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyerahkan jersey Timnas Indonesia berwarna merah dengan nomor punggung 31 dan nama Albo. Albo merupakan nama panggilan Anthony Albanese yang juga merupakan Perdana Menteri Australia ke-31. Sebagai balasan, Perdana Menteri Albanese juga memberikan jersey Timnas Australia berwarna kuning dengan aksen hijau bernomor punggung 08 dan bertuliskan nama Prabowo. Angka tersebut merujuk pada posisi Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya, dengan bertukarnya jersey antara dua pemimpin negara menunjukkan keakraban antara keduanya pemirsa. Semoga keakraban tidak hanya terjadi secara personal antara keduanya, tapi juga antar kedua negara. Banyak kerjasama di bidang pertahanan sampai dengan pendidikan yang juga masih terus digodok Australia dan juga Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam rangka menyambut tradisi penjamasan pusaka keris peninggalan Sunan Kalijaga, para empu dan juru jamas mulai mempersiapkan minyak jamas. Minyak jamas adalah minyak suci yang digunakan untuk merawat dan menyucikan pusaka sakral. 2 keris yang akan dijamas adalah Kiai Carubuk dan Kotang Ontokusumo. Pusaka yang dipercaya memiliki nilai spiritual dan historis tinggi, lantaran merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Para empu dan juru jamas berkumpul di pendopo Yayasan Sunan Kalijaga, Demak, Jawa Tengah untuk mempersiapkan minyak jamas. Sebelum membuat minyak jamas, para ahli waris melakukan berbagai ritual seperti berziarah ke makam Sunan Kalijaga dan berpuasa. Setelah itu, bahan-bahan dibawa dengan cara diarak menuju pendopo Yayasan Sunan Kalijogo. Bahan utamanya yakni kelapa yang berjumlah ganjil yang diambil dengan cara yang tidak sembarangan. Kelapa itu kemudian diparut, santannya dimasak beberapa jam hingga mengeluarkan minyak dan disaring untuk memisahkan minyak dengan ampasnya. Minyak selanjutnya dicampur dengan bahan alami seperti minyak kelapa murni, bunga melati, kenanga, cendana, serta rempah rahasia. Ketua Lembaga Adat Kadilangu, Raden Edi Mursalin, mengatakan tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun dan tak pernah putus.
Ya itulah pemirsa salah satu tradisi yang memang sudah ratusan tahun dan tetap dilestarikan sampai dengan sekarang dan dianggap bisa untuk menyucikan pusaka yang ada di sana. Dan berbicara soal melestarikan pemirsa, ada lagi kelas berikutnya yang mengangkat tentang kegelisahan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang tersembunyi di balik proyek-proyek besar dan ambisi kekuasaan. Film Angkara Murka hadir menghiasi perfilman tanah air. Film yang disutradarai oleh Eden Junjung ini sudah bisa Anda tonton mulai tanggal 22 Mei mendatang. Pemirsa, film bergenre misteri thriller yang diproduksi 4K Films ini merupakan eksplorasi kelam atas kuasa, pengkhianatan, dan kehancuran batin manusia. Dalam atmosfer penuh ketegangan, film ini menyoroti sisi gelap kekuasaan lokal yang menuntut tumbal dalam artian sesungguhnya. Salah satu pemeran utama dalam film ini, Rai Hanun, mengatakan bahwa tantangan saat memerankan film ini adalah pendalaman emosional saat mendalami karakternya. Rai Hanun sendiri memainkan peran sebagai ibu yang terjebak dengan pilihan pahit antara keuangan, keluarga, atau tunduk pada sistem kekuasaan yang korup. Kalau kita nonton kayaknya nggak terjawab ini sebenarnya gimana nih, efeknya berpihak ke siapa sih gitu kan, agak abu-abu tuh ya kan. Nah ini gimana sih? Maafkan saya pemirsa, bukan masalah keuangan, tapi masalah tadi ya, yang sudah saya ralat sebelumnya pemirsa ya, itu adalah pada kekuasaan. Dan film ini tentunya bisa kita gunakan menjadi sebuah refleksi pemirsa terhadap kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Dan semoga film ini nantinya juga bisa memberikan inspirasi dan juga value untuk masyarakat yang menonton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.